dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak-Bapak. Semoga Sore. kita Sore. berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Dan didekatkan rezeki yang berkah bagi kita semua ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menginjak ke materi, kita berdoa dulu ya, menurut kepercayaan masing-masing ya. Berdoa mulai. Selesai. Sebelum ke materi, kita ice breaking dulu ya. Semuanya tadi yang saya omongkan, yaitu kita nyanyi balonku ada 5 saja semuanya ya. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, itu aja. Tapi cukup sekali aja ya nyanyinya gitu ya. Nanti biar ini gitu ya. Bisa kan Bapak Ibu? Bisa, Pak. Ya. Siap ya, kita mulai ya. Siap. Ikuti ya. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau kuning kelabu, merah muda dan biru. Oke, terima kasih itu aja breakingnya. Balon hijau. Itu aja Pak, langsung itu aja Pak, udah Pak. Jangan banyak-banyak Pak. Ya. Oke, siap. Kita langsung aja ke materi Pak Mustafa, silakan. Nah, di sini ada prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Mungkin di Bapak juga sama, masalah tentang kurikulum ya. Semuanya kita menyangkut tentang yang sudah disediakan sama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kita di sini memakai prinsip pengembangan kurikulum operasional dan satuan pendidikan. Ya Bapak Ibu ya. Silakan next ke bawah. Cara menggunakan dokumen ini mungkin Bapak Ibu sudah kelihatan ya, sudah nggak dibaca lagi, udah bisa semua, karena kita selama menjadi guru, kita nggak sehari 2 hari, mungkin Bapak sudah jelas, tidak perlu dijelaskan. Tapi di sini kita harus mencangkup tentang peserta didik dalam mencapai profil pelajar Pancasila dan capaian pembelajaran. Nah, di sini tentang pelajar Pancasila kita belum bisa semuanya karena ini baru, karena kita belajar, tapi kita mudah-mudahan ke depan profil pelajar Pancasila kita bisa semua ya. Nah, di sini ada prinsipnya, prinsip mengembangkan kurikulum operasional sekolah ini bertujuan untuk membantu proses berpikir dalam menyusun kurikulum. Operasional sekolah memberikan gambaran mengenai prinsip dalam melaksanakan, mengevaluasi kurikulum operasional. Contohnya, satuan pendidikan memiliki kebebasan untuk mengembangkan dengan cara lain selama selaras dengan tujuan utama dari kurikulum operasional sekolah. Bapak-bapak, di sini tentang satuan pendidikan di sini mungkin selama di sekolah jantungnya kurikulum kita atau jam kita ya kan, maju mundurnya sekolah itu kita ada di kurikulum ya Bapak Ibu ya. Semacam contohnya kita kurang jam dan lain sebagainya, itu yang ngatur kurikulum ya. Yang penting kita melaksanakan tugas tuh foksinya masing-masing ya Bapak. Oke, next selanjutnya di sini ada daftar penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Bapak, kita harus tahu gimana caranya untuk menyusun kurikulum, dan semestinya kita harus benar-benar fokus ke satu tujuan, yaitu kurikulum operasional di satuan pendidikan memuat seluruh rencana proses belajar yang diselenggarakan di satuan pendidikan Bapak dan Ibu di sekolah masing-masing ya. Operasionalnya contohnya seperti apa?
mungkin sudah paham, nggak perlu dijelaskan. Yang penting kan kita membaca dan menerangkan apalah artinya peserta didik dan satuan pendidikan tersebut. Ya, kurikulum di sini adalah kelihatan kan Bapak? Kelihatan, Pak. Ya, kurikulum di sini adalah seperangkat rencana pengetahuan mengenai tujuan, isi bahan pelajaran serta yang lainnya. Ya, nggak perlu dijelaskan lagi, mungkin sudah paham ya, dan sudah bisa kita memahami mencangkup tentang kurikulum tersebut. Nah, di sini ada komponen juga, komponen dalam kurikulum operasional disusun untuk membantu proses berpikirnya mengembangkan satuan pendidikan. Dalam mengembangkan dokumen ini juga merupakan hasil refleksi semua unsur pendidikan ya, peserta didik kita ya. Itu next lanjutnya. Prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan 123 berpusat pada peserta didik. Pembelajaran harus memenuhi potensi kebutuhan perkembangan dan tahapan belajar serta kepentingan peserta didik. Profil pelajar Pancasila selalu menjadi rujukan pada semua tahanan dalam penyusunan kurikulum operasional. Berarti Bapak di sini ada berpusat pada peserta didik, berarti kita harus benar-benar ke aktuabel ya, benar-benar fokus yang tentukan oleh tentang kepala peserta didik tentang penyusunan kurikulum operasional sekolah. Di sini yang di bawahnya kontekstual menunjukkan keaksaan dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, konteks sesuai budaya lingkungan serta dunia kerja dan industri ya. Di sini budaya dan lingkungan serta dunia kerja dan industri. Mungkin Bapak paham ya dan jelas kalau masalah dunia kerja berarti kita harus melaksanakan kepada siswa kita yaitu yang mengikuti PKL selama 1 bulan atau 2 bulan yang sudah ditentukan oleh satuan pendidikan yang ada di lingkungan kita masing-masing ya Bapak ya. Silakan berikutnya. Prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan esensial ya, semua unsur informasi penting utama yang dibutuhkan oleh para pemegang kepentingan tentang kurikulum yang digunakan satuan pendidikan dapat diperoleh dengan dokumen bahasanya lugas, mudah dipahami, tidak mengulang naskah kutipan yang sudah ada di naskah. Dokumen tidak perlu memuat kembali misalnya lampiran Kemendikbud seperti CV, struktural dan kurikulum operasional. Berikutnya. Prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan akuntabel. Nah, di sini tadi saya udah ngomong akuntabel berarti kita harus bertanggung jawab dengan yang ada di sekolah yang sudah kita tentukan. Nah, di sini ada dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis dan aktual ya. Selanjutnya melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pengembangan kurikulum satuan pendidikan melibatkan komite satuan pendidikan dan berbagai pemangku kepentingan antara lain orang tua, organisasi, berbagai sentra industri dan dunia kerja untuk SMK, koordinasi dan supervisi dalam pendidikan atau kantor kementerian penyelenggarakan urusan pemerintah di bidang agama sesuai dengan kewenangannya. Ya, ini yang urutan melibatkan berbagai pemangku kepentingan ini khusus SMK saja. Ya, untuk yang mengikuti PKL dan lain sebagainya. Kalau di SMA dan sekolah-sekolah yang lain kayak semacam ini nggak bisa ya. Ini khusus guru SMK yang ngajar di satuan pendidikan. Bisa siswanya PKL ke dunia industri ya. Oke, next berikutnya. Di sini ada profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila dirancang untuk menjawab satu pertanyaan besar, profil kompetensi seperti ini yang dihasilkan oleh sistem pendidikan ya. Kita di sini berarti kita harus tahu cara visi dan misinya seperti apa dan sudah diterapkan di sini ada satu persatu masalah jawabannya atau ininya ke-6 dimensi tersebut adalah beriman dan selanjutnya seperti itu. Baik, segitu aja Bapak Ibu. Ada yang bisa ini kurang paham dan lain sebagainya. Mudah-mudahan paparan saya tadi bisa dimengerti dan bisa dipahami.
Baik, Pak Dede, boleh saya bertanya, Pak Dede? Ya, Terkait dengan prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan, nanti setelah pelatihan ini, Pak Dede, apa yang Bapak lakukan ataupun aplikasi yang akan Bapak lakukan setelah di sekolah Bapak untuk mengembangkan prinsip kurikulum itu untuk melahirkan pelajar Pancasila seperti apa nanti Pak aplikasinya di sekolah Bapak. Terima kasih Pak. ya. Saya akan jawab sedikit. Mudah-mudahan ini jawabannya tepat. Kalau saya salah, saya juga baru mengikuti kayak semacam ini seperti ini ya. Di sini nanti kalau misalkan saya udah beres tentang pelatihan di sini, nanti saya akan mengembangkan kepada guru-guru yang ada di sekolah saya, dan nantinya saya akan bertujuan dulu ke komunikasi ke Wakasek, siswaan dan lain sebagainya. Nanti turun menurun Pak. Kalau saya disetujui persetujuan saya, nanti saya alihkan ke peserta didik. Caranya yaitu ya seperti tadi, ilmu-ilmu yang saya didapatkan pasti akan ditransfer kembali ke peserta didik saya yang ada di lingkungan sekolah saya, Pak Mustafa, gitu. Siap. Terima kasih Pak Dede. Pak Nurul Hadi, jangan melamun aja. Ya Pak. Kita bikin santai saja, jangan canggung dan lain sebagainya. Mohon izin Pak bertanya ke Pak Dede. Ya. Tadi Bapak menyatakan untuk prinsip-prinsip pembelajaran yang di poin berapa prinsip-prinsip digeser ke, saya sedikit aja mencatat itu bahwa untuk khusus untuk SMA Pak, untuk Ya. SMK, sedangkan SMA tidak. Apa yang membedakan antara SMK dan SMA dalam program yang kita ini latihan sekarang yang kita laksanakan? Yang kedua, sejauh mana Bapak mengetahui prinsip-prinsip kurikulum tersebut gitu Pak, yang membedakan mana? Yang kedua, mana yang lebih baik gitu Pak? Bapak apakah setuju dengan kurikulum yang sekarang yang kita sedang kita rancang, ataukah Bapak mengikuti lebih enakan kurikulum yang lama aja lah? Nah, saya pengen penjabaran apa dari Bapak. Baik, terima kasih Pak Nurul Hadi. Saya akan menjawab yang pertama itu tentang apa bedanya SMK dengan SMA ya. Ya. Kalau SMK kita kan kejuruan, di situ mungkin kejuruannya kita apa, listrik, mesin dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya kita di SMA itu mungkin umum ya Pak ya. Itu mungkin kalau kita sudah masuk ke SMK berarti kita harus benar-benar bisa menguasai jurusan tersebut. Yaitu kita salah satunya siswa ngambil jurusan mesin atau listrik dan lain sebagainya. Seperti itu. Jawabannya gitu saja Pak. Terus kalau misalkan di SMA itu kan umum semuanya. Mata pelajaran juga mungkin larinya dia ke perguruan tinggi atau menjadi guru lagi. Tapi kalau kitanya sudah masuk ke SMK, siswa tersebut berarti ujung-ujungnya lari ke dunia industri seperti itu menurut gitu. Terus berikut yang kedua, masalah kurikulum ini saya sangat setuju sekali kurikulum penggerak ini yang sekarang gitu biar kita bisa tahu oh caranya seperti ini kurikulum penggerak di sini seperti itu. Kalau misalnya kurikulum yang kemarin yang kita lakukan ya udah biasa ya Pak ya, tapi kalau ini yang baru kenapa nggak dipakai kan seperti itu kan gitu Pak Nurul. Itu aja yang saya jawab ya. Kalau saya salah mohon maaf Pak Nurul. Nah juga belajar saya dan saya juga masih ini. Masih ada waktu Pak? Ya ada waktu nih, saya mau nanya nih. Pak saya belum selesai nih Pak. Oh belum selesai, lanjutkan. Mbak, kan kita untuk kurikulum penggerak sekarang ini Pak, nah, ini kan dilaksanakan karena kita di musim COVID-19 ini Pak. Ya. Nah, apakah kurikulum ini akan dilanjutkan apabila COVID-19 ini tidak ada di muka bumi ini?
Itu jadi alasannya. Apakah mau menggunakan kurikulum kembali yang lama lagi, Pak? Nah, mohon penjelasannya, Pak. Ya, kita lihat aja nanti di ajaran baru, mudah-mudahan kurikulum yang baru ini dipasang gitu maksudnya. Gitu. Karena apa? Karena kita kan ditunjuk oleh LPMP, berarti kita harus tahu dulu kan gitu, kayak semacam kita harus belajar dulu caranya seperti apa dan lain sebagainya. Nah, kalau kita sudah tahu ilmunya, pasti akan dikembalikan lagi ke sekolah kita masing-masing. Setahu saya, nanti pas ajaran baru, sekolah penggerak ini akan ada gitu maksudnya. Seperti itu, Pak Nurul. Poin intinya bahwa sekolah penggerak ini akan dilanjutkan ya, Pak ya? Ya, dilanjutkan. Kalau misalkan tidak dilanjutkan, walaupun istilahnya walaupun COVID sudah tidak ada, Pak, istilahnya sudah normal kembali kegiatan KPM. Ya, kalau misalkan kita sudah dilakukan seperti ini, otomatis kalau misalkan COVID-nya udah nggak ada, pasti kalau kita sudah masuk ke sekolah penggerak, pasti akan seterusnya akan dilanjutkan. Tapi lihat nanti apa kita ini maju bersama atau tidak di sekolah penggerak ini. Kalau misalkan maju sampai seterusnya pasti akan dipakai kurikulum seperti ini gitu. Ya, terima kasih Pak paparannya. Ya, Pak Ternak. Ya, banyak-banyak. Terima kasih atas kesempatannya Pak Dede. Ya, sami-sami. Saya mau tanya cuma ini aja, ini cuma sharing aja. Ya. Cuma membutuhkan jawaban yang menurut pendapat Pak Dede aja. Ya. Jadi yang saya mau tanyakan, ini kan kurikulum ini keluar ketika musim kita sedang pandemi seperti ini. Menurut Pak Dede, kalau tidak ada pandemi begini, ini kurikulum ini keluar apa enggak? Pemerintah kira-kira mengeluarkan apa enggak? Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa sih kita harus ganti-ganti kurikulum dulu gitu? Apakah menjamin kurikulum yang A, yang B, yang C itu akan membuat produk siswa-siswa kita menjadi lebih bagus? Buktinya kita pakai kurikulum yang dulu, sekarang udah pada jadi menteri, Pak. Ada yang jadi presiden, ada yang jadi jenderal, itu pakai kurikulum dulu tuh. Terima kasih kesempatannya. Terima kasih Pak Dede. Baik. Saya akan jawab ya, Pak Tarna ya. Ya. Ya, kalau saya salah mohon dimaafkan ya. Ini kita pelatihan di sini, ini walaupun kita sekarang lagi COVID-19, walaupun kita nggak ada COVID-19, ini udah ada rancangan, Pak. Udah ada rancangan dari kurikulum mungkin ke depan dan seterusnya kayak semacam sekolah penggerak ini akan diterapkan nanti di sekolah masing-masing, Pak. Sudah ada ininya, Pak, alurnya gitu. Jadi udah dirancang gitu, Pak. Ya berhubung ini COVID-19 dialihkan ke seperti ini kan gitu lewat Zoom gitu, Pak. Itu aja, Pak. Terus yang kedua tadi apa nggak kedengaran, Pak, suaranya, Pak? Kenapa kita harus ganti-ganti kurikulum? Toh kurikulum yang dulu sekarang murid-muridnya udah jadi jenderal, jadi menteri. Nah itu saya akan jawab lagi. Kenapa kurikulumnya gonta-ganti aja? Kita sebagai tenaga pendidik, sebagai guru pahlawan tanpa jasa, kita harus mengikuti aja pemerintah pusat. Ya kan, Pak? Kalau misalkan pemerintah pusatnya kurikulumnya diganti, kita ikuti. Ya kan? Kalau misalkan kita mengikuti ilmu-ilmu yang sudah diterapkan, misalkan kayak semacam kurikulum 13 dan lain sebagainya, berarti kita harus tahu dulu pakai KTSP dan lain sebagainya, ini sekolah penggerak seperti ini. Kita harus tahu, oh ini seperti ini kan gitu. Biar nggak monoton gitu, Pak. Seperti itu. Kalau misalkan kita ada di kurikulum sekolah penggerak ini, oh saya ini sekolah penggerak, kurikulumnya seperti ini. Oh, saya di kurikulum KTSP K13 seperti ini. Tinggal kitanya masing-masing gimana caranya untuk berbagi
dan merasakan di kurikulum tersebut biar enak gitu. Oh, seperti ini kurikulumnya, seperti itu Pak Tarna. Gitu. Kalau kitanya bagus dan sesuai dengan kemampuan, kenapa tidak, kan seperti itu. Oke, gitu aja Pak Mustafa. Ya, sebelum itu aja ya Pak Mustafa, Pak Tarna, Pak Nurul Hadi, Pak Subadra, ya. Sekali lagi saya mohon maaf bila mana ada kata-kata yang tadi saya utarakan dari mulai awal sampai sekarang. Saya juga mohon maaf ya. Nama juga kita belajar lewat Zoom meeting dan sekolah penggerak atau di kurikulum seperti ini. Ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.